Jadi saya pingin dulu mengembangkan bisnis saya tuh di kuliner yang bisa maju ke internasional. Saya lihat olahan babi lebih cepat untuk perputaran di internasional lebih dicari lah kalau untuk olahan babi tradisional Bali. Usaha babi guling Nikit yang mulai dari tahun 2017, dia mengawali usaha Niki berjualan nasi babi guling Nike di area Sindu, tepatnya di Warung Odah. Kalau mengolah makanan memang dari orang tua, karena keturunan dan memang dari nenek, memang beberapa dan rata-rata anaknya memang semua terjun di dunia kuliner. Kebetulan keluarganya semua jualan lawar juga, gitu. Cuman ada yang ayam, ada yang babi. Cuman saya aja yang agak nyeleneh nih jual babi guling. Gitu. Tentu ini yang paling terkenal itu ya makanan kita ya, kalau di Bali pasti lawar, kemudian kalau lawarnya bisa lawar babi, lawar ayam, yang terkenal juga ya begulingnya atau babi gulingnya atau sakling pig orang bule bilang kan, dan itu sudah sangat populer sekarang di mancanegara. Bahkan tamu-tamu asing kalau ke Bali yang sudah sering ke Bali pasti sasaran utamanya babi guling atau sakling pig itu. Beberapa dari pakem tradisional itu karena kan sekarang sudah modernisasi. Contohnya dulu kalau orang dulu babi guling itu pakai air kelapa. Sebenarnya kalau dari yang tahu air kelapa itu yang dicari sodanya. Cuman karena dulu tidak ada soda, air kelapa yang dipakai. Nah sekarang kalau sudah berkembang, kelapa itu kan kayak di kota tuh gimana ya, agak susah juga lama nyarinya. Nah sekarang kita ganti lah kelapa itu dengan Sprite, contohnya begitu. Contoh, dulu orang guling pakai kayu, sekarang diganti dengan besi. Karena apa? Karena bahan kayunya yang susah, gitu. Cuman kalau untuk pakem bumbu, saya nggak tinggalin. Saya tetap pakem bumbunya itu menggunakan pakem bumbu yang memang sudah diajarkan memang dari keluarga lah, memang sudah dipakai keluarga. Karena setiap orang kan pakai pakem yang beda-beda gitu loh. Saya tambahin sedikit, kombinasi dengan modernisasi lah sedikit. Saya keluarin, tester, kalau diterima, kalau ada saran saya perbaiki lagi. Kalau perbedaannya itu cooking teknik, proses pas lagi mau masak, terus stuffingnya juga dalamnya. Nah, terus babi guling di Ubud juga beda, harus kayak ada yang dimandiin pakai air kelapa, terus ada yang dimandiin pakai air kunyit, terus terus di dalam perutnya harus dikasih bumbu atau kayak daun singkong dari kebutuhan dan daerah masing-masing, apa yang ada di daerahnya. Coba deh daun singkong itu kalau dimasak direbus dikit pasti masih bahasa Balinya katos ya. Ya, tapi kalau dimasak lama, di-braise atau dimasukin ke babi guling, dimasak lama, di dalamnya masih kayak ada moisture ya, kayak ada air. Terus bumbu juga, itu yang bisa bantu masak daun singkongnya pelan-pelan. Kalau babi yang kita gunakan di sini khusus menggunakan babi Bali. Selain memanfaatkan kearifan lokal untuk mensupport peternak Bali dan untuk menjaga istilahnya kelestarian babi Bali juga, dan kita mengenalkan juga babi Bali yang benar-benar pure babi Bali ke masyarakat. Di sini kan di Bali kita babi guling itu untuk upacara ya. Nah, kebanyakan untuk upacara itu babi gulingnya di sini tuh pakai babi Bali ya, babi hitam, pokoknya babi hitam udah dipakai. Dulu kita nggak makan babi guling setiap hari. Setiap upacara baru kita makan babi guling, dapat jotan lah, lungsuran gitu. Kalau sekarang babi guling tuh sudah komersil banget, jadi kayak pakai babi yang putih, babi yang farm ya. Sekarang bisa diakses kapan aja, di mana aja.
Kalau babi yang farm itu kan dikasih kayak sentrat ya. Jadi kayak 6 bulan tuh udah 100 kilo atau 150 kilo biar bisnis ya di yang import, kualitas yang import. Kalau babi Landrace itu istilahnya babi import. Yang jelas babi Landrace itu babi putih yang normal dipakai dan dipotong untuk pedaging. Kalau kita lihat dari potensi bahan-bahan makanan yang kita gunakan untuk masakan tradisional Bali, memang sampai saat ini rasanya kita masih bisa bertahan dengan suplai lokal kita. Misalnya seperti kalau babi kan tentunya ya kita di luar Bali jarang lah orang pelihara babi, kecuali memang untuk peternakan besar di daerah Riau sana untuk support ke Batam, ke Singapura dan sebagainya. Dari babi Bali, menurut kita babi Bali itu lebih, kalau orang Bali bilang lebih nyanglo. Kalau orang bule bilangnya lebih juicy. Kalau orang Indonesia bilangnya lebih gurih. Nah, itu. Babi Bali atau babi hitam di Bali itu kan diternak sama ibu-ibu ya. Jadi makanan babi kita di sini itu memang pure, bisa dibilang organik ya. Dak-dak makanan babi kan, kayak pakai batang pisang, daun pepaya, atau daun ubi, daun kangkung, itu yang di desa-desa itu kan ada tuh. Itu dipotong-potong, dimasak, dikasih babi. Susah jadi peternak itu, banyak risiko yang harus dihadapi, terutama kalau pas kena penyakit itu bisa habis semua gitu. Nah, dan risiko itu sering dialami oleh peternak kita, sehingga minat menjadi peternak itu ya itu tadi semakin lama semakin berkurang. Memang lahan semakin sempit karena semakin banyak lahan yang digunakan untuk perumahan, bisnis, terutama untuk akomodasi pariwisata dan usaha pariwisata lainnya. Kalau babi yang untuk siap usaha bisa diguling 3 bulan sudah bisa. Karena beberapa permintaan untuk babi guling itu ada yang untuk Banten, ada juga yang untuk Caru. Jadi tergantung kebutuhan. Kita kan di Bali nggak lepas dari adatnya. Di dalam lontar Dharma Pemaculan misalnya, ketika akan ada prosesi Magpagtoye, ya, menjemput air yang sumbernya itu dimohonkan dari Danau Batur dan juga Gunung Agung, itu ada sarana persembahan menggunakan kerbau hitam dan termasuk juga babi guling. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan naskah lontar Sundari Gama, ketika tumpak uduh, ya, tumpak bubuh atau tumpak pengata gitu, ketika kita akan memuja Hyang Sangkara sebagai dewa dari tumbuh-tumbuhan, itu menggunakan juga di sarananya yang utama itu menggunakan babi guling. Babi guling ini identik dengan persembahan-persembahan untuk mendapatkan kesuburan. Jadi babi guling ini dipersembahkan untuk memohon kesuburan, baik itu di dalam naskah lontar Sundari Gama maupun di dalam naskah lontar Dharma Pemaculan. Ya, kembali kalau kita bicara prosesnya dari bahan sampai kemudian menjadi sebuah sajian makanan, di sana juga tercermin nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya bagaimana bahan-bahan sayuran yang diambil dari pohon, dari kebun, demikian juga menggunakan hewan-hewan peliharaan. Ini selama mereka masih hidup atau masih dipelihara, masih dijaga, ini kan juga disertai dengan proses-proses agama. Ada Raina Tumpek yang
yang dilakukan untuk upacara hewan atau binatang, ada upacara-upacara yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Keberagaman makanan ini kan tidak lepas dari potensi wilayah dan kondisi pada saat itu. Kalau saya sekarang umur sudah di atas umur 60, tentu masa anak-anak saya itu terjadi sekitar tahun 60-an. Di mana kita ketahui Indonesia termasuk Bali kan sedang mengalami masa-masa sulit. Kita sangat sulit mencari makanan. Masyarakat kami yang lahir di Puri juga mengalami kondisi yang sama. Sehingga bagaimana pada waktu itu mengolah potensi-potensi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dulu tidak setiap hari masyarakat Bali itu mengkonsumsi babi guling gitu. Ya, tapi hari-hari tertentu. Oleh sebab itulah kemudian menjadi sangat istimewa kan. Terlebih ketika kemudian masyarakat kita ketika zaman agraris dulu profesinya adalah seorang petani. Jadi pasca panen untuk bisa mengolah sawah itulah kemudian beliau memakan makanan yang kaya lemak, sehingga lemak itu bisa diubah menjadi energi dan tenaga ketika mencangkul misalnya, ketika ngorodin, ketika mengolah sawah itu. Jadi secara penuh lemak yang ada di dalam babi guling itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengolah tanah dan termasuk juga sawah. Sekali lagi, kuliner bukan hanya sekedar untuk membuat perut kenyang, bukan hanya itu. Tapi ada proses-proses. Nah, kalau proses ini dibuatkan narasi yang benar, bagaimana proses untuk menanam atau menyiapkan bahan baku, bagaimana proses memasaknya, sampai dengan etika-etika, bagaimana menyajikan kuliner Bali, ini yang syarat dengan filosofi akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan datang ke Bali. Om Swastiastu. Ya, Semeton, kali ini kita berada di sini tentunya untuk melakukan sesuatu ya, Pak? Ya. Iya. Kalau di depan ada bahan-bahan, berarti kita membuat Bumbu. bumbu. Ya. Oh, Pak Ketut akan membuat bumbu apa hari ini? Bapak akan membuat bumbu basa genep. Basa genep. Ya. Nah, untuk buat basa genep itu apa yang diperlukan, Pak? Ini bahannya. Ada isen, Ada isen, ada jahe, jahe, ada kunir, ini, ada ceko, cukup, dan ini bawang merah, bawang merah, bawang putih, bawang putih, cabai, cabai, daun jinten. daun jintan. Ya. Tadi sekarang kita akan membuat basa genep. Nah, tujuannya untuk apa, Pak, basa genepnya hari ini? Tujuan untuk bumbu babi guling. Babi guling, Pak? Ya. Wih, pas sekali. Pas sekali lagi lapar, Pak. Ya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita olah. Yang pertama kan isen lagi. Yang pertama kita olah isen. Isen. Kita mulai dari motong-motong, Motong-motong. untuk ngerajang. Jahe. Jahe. Ya. Kalau Kita mulai jahe ini ya. Ya. jahe boleh. Bener? Bener, Saya jahe. cium. Jahe Nah. tadi, Pak. Wih, pas. Nah, jadi untuk membuat basa genep itu ada 4 bahan utama, Pak. 4 bahan utama. Yang dimana untuk ukurannya sendiri itu isen Iya. paling besar. Paling besar ya. Paling besar. Diikuti jahe, Itu kunyit, kunyit. kunyit. Bener kunyit nih? Wih, Hebatnya. nih, Ya. kata Pak. Kuning nggak? Kuning. Kunyit. Oh, Ya. kunyit katanya, Pak. Iya, benar. Dan yang terakhir itu nanti ada cekuh. Cekuh, kencur. Kencur. Hmm. Nah, kalau ini apa, Pak? Yang hijau nih, Pak? Itu daun salam. Daun salam. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi boleh, selamat siang boleh. Boleh, ya. Ini kencur. Ini kencur, Coba cium baunya. Oh iya. Enak nggak? Enak, Pak. Iya. Pas. Eh, Nah, kalau ini ada daun salam, ini kita punya serai. Serai. Ini punya serai ya. Ada juga ini kita punya wangen, Pak ya? Wangen. Wangen. Ada wangen, ada serai juga. Nah, setelah itu kita punya Garam. garam. Ya. Jadi biar lebih mantap. Mantap rasanya. Ini apa nih, Pak? Minyak. Minyak Bali. Minyak Bali. Minyak tanusan. Lagi stanusan. Ya. Oh, ini lagi stanusan ya. Ya. Kalau yang ini ada Gula Bali. gula Bali. Ini namanya.
gula Bali, Gula Bali. gula aren. Gula aren. Ya, ini ada bawang merah, Bawang merah, bawang putih, bawang putih, cabenya mana? cabai. Oh, Ya, depan. cabai. Ah, Ada cabai. itu cabai. Boleh Pak lalahin dikit? Pak? Ya. Kemirinya, Kemiri. Ya. Mana Ini dia? nih. Oh, ini dia. Ya, ini. Ah, ini. Nah. Kalau kemirinya berapa banyak pakai Pak? Pakai 3 aja. Pakai 3 Ya, aja. Oh, kemiri. cukup 3 ya. Cukup. Kita bikin babi guling. Kalau- masukin bumbu. Kalau bumbunya sebentar, kalau manggangnya yang lama, bisa 2,5 jam itu. Udah senang ya? Iya. Oh, lama ya. Biar matangnya enak, Oh. bagus. Kalau misalkan babi guling itu bumbunya dimasukin ke mana? Ke perutnya. Ke perutnya, Ke perutnya. Untuk penggunaannya apa aja Pak? Kapan aja pakai untuk babi guling? kalau babi guling itu pas ada upacara. Dewa Yatnya, manusia Yatnya itu pakai babi guling. Oh gitu. Ya, Kalau untuk konsumsi sehari-hari ada. ada. Nah. Kalau untuk bakso wangiannya berapa banyak Pak? Ya menurut sekarang besarnya babi, Kalau semakin besar semakin banyak. mungkin banyak. Nah, Daun jinten. Ya. Kalau Bali bilang daun basa-basa. jinten. Daun jinten. Dan pakai ya. Daun basa-basa namanya. Daun jinten ini bisa dipakai di bakso apa ya Pak? Basa genep. Bakso genep. Ya. Selain bakso genep bisa? Enggak, Enggak, di bakso genep memang. di basa genep aja. Nah, kalau untuk ngisi garam sendiri uyah Pak? Ya. Uyahnya Itu kan secukupnya tuh. secukupnya uyah. Ya. Nah, semua kan udah dirajang Pak ya. Dirajang. Sekarang kita waktunya masukin ini ke beguling. Babi guling. Nah, boleh Pak. Ya. Jadi kita akan masukkan bumbu ini ke beguling. Sekalian kita lihat prosesnya bagaimana beguling itu diguling berapa lama, Ya. terus warnanya nanti gimana. Nanti kita tes dulu Pak ya. Iya. Ini dicampur dulu nih. Campur dulu. Iya, campur dulu. Nah, ini masukin Ini. semua. Iya. Ini dimasukin, Masukin. Nah, isi minyak. isi minyak. Ya. Biar tak ngap Biar nggak rasanya ya. Ya. Nah, Jangan lupa ya apa itu? gula Balinya. Gula Bali. Seberapa banyak? Nah, segitu ya, Pak. Gimana sensasi pakai gula Bali? Enak? Nggak? Garamnya? Garamnya? Iya, jangan lupa itu. Wah, ini enak nih. Jangan terlalu banyak juga. Ya. Nah, Daun salam. daun salam. Berapa banyak? Ini namanya. Tek. 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 Wah. Ya. Ini harus dicampur, diudak. Oh, ini dulu. Ya. Oh, kayak gini, Pak ya. Ya. Nah, Coba cium. Tambah enak kan? Nggak ngap? Nah, tambah enak. Ya. Oh, ini bumbu guling, Pak ya. Ya, ini bumbu guling. Wah, jadi lapar ini. Babinya mana udah tangkap ya, Pak ya? Ya. Sekarang kita proses masukkan ke perut babi guling. Babi guling. Ya, sebelum dipanggang. Sebelum dipanggang. Nah, harus masukkan bumbu. Wah. Iya, gitu. Nah, Udah jadi? udah jadi? Udah. Mari kita lihatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti semuanya akan masuk ke Ke perut babi guling. Kalau semakin gede babinya semakin banyak. Semakin banyak bumbunya gitu. Yuk kita masukin ke perut babi guling yuk. Nah, ini Pak babi gulingnya Ya, udah jadi. Yang tadi kita olah dari pagi dari pagi itu ya. sampai sekat ini udah jadi. Oh, udah jadi ya. Tadi bumbu itu dari mana, Pak? Bumbunya ada dimasukin sini dalam perut. Dalam perutnya? Ya. Oh, penuh Pak ya? Mau kan? Benar. Nah. Wah, ini. Wah, boleh dimakan ya sekarang, Pak.
Nah, sebelum kita makan, kita kukur rambut dulu. Apa Untuk itu, Bur? disembahin. Kuku rambut. Kukur rambut namanya, potong-potong ininya. Oh. Untuk persembahan. Oh, untuk Ya. untuk persembahan dulu. Ya. Oh. Tak boleh kita makan duluan. Nggak boleh makan duluan. Ya. Ya. Nah, ini kan ada rambutnya, Pak. Tapi apa yang kita potong nih? Iya. Kukur rambut istilah Balinya. Daging yang bagian mana aja berarti boleh? Semuanya boleh? Enggak, sedikit-sedikit aja. Nih, Ya. yang mana ya? Kita mulai dari potong kuping ya. Kupingnya. Nah, Kuping dulu. kuping dulu. Oh, kuping. Setelah itu hidung, Hidung. setelah itu kaki. Kaki. Oh, Ya, juga. kakinya namanya kikil. Kikilnya. Ya. Terakhir Apa ekor. ini? Ekornya. Oh. Punya ekor enggak? Enggak, sekarang enggak, Pak? Ini ekornya. Oh. Ya. Nah. Oh, berarti 4 ya. Ya. Jadi ada kupingnya, kemudian ada hidungnya, kemudian ada ekornya, kemudian ada kikilnya juga. Kikilnya. Lidah lagi satu. Oh, lidah juga. Ya. Wah, wah agak susah sih ya. Alot. Iya. Wow. Ya. Berarti udah kita aturin. Jadi selanjutnya biasanya untuk babi ini selain dikonsumsi untuk di upacara juga, Pak? Ini untuk upacara. Upacara babi apa bisa dipakai, Pak? Ini babi Bali, Babi Bali. babi hitam. Babi hitam. Ya. Berarti bukan babi lendris ya? Ya bukan. Oh iya. Ya. iya. Duh, nggak kuat saya lihat lama-lama, Pak. Ya. Boleh langsung aja, Pak? Ya, Mau potong sekarang? boleh. Masa besok dipotong? Ya. Ya, boleh dah, Pak. Pak, mulai dari kepala ya. Oh, biasanya motong di kepala ya? Kepala dulu. Oh iya, iya, Pak. Boleh, Biar Pak? gini. Oh. Wah, tuh. Ini kepala dulu, Pak. Kepala dulu. Iya, iya. Kita harus atap dulu. Atap. 1, 2, 3. Oh, harus atap Ya, dulu. iya. Nggak boleh setelah itu. Ya. Nggak boleh langsung diambil berarti, Nggak Pak, ya? boleh langsung diambil. Oh. Maknanya kalau di atap-atap itu gimana, Pak? Oh, biar dia kembali jadi babi, biar utuh. Oh, gitu. Biar nggak hilang ya Iya. kepalanya. Sekarang Mm-mm. Potong atas, Pak ya? potong atas. Dia ada kulitnya Kulitnya. keras. Kemudian Dagingnya. ada dagingnya, ada lemaknya juga. Nah, lemaknya. Oh. Panas ya nih. Oh, panas. Baru matang. Oh. Aduh. Oh, panas, Pak ya. Oh, jangan Iya. nanti kan ya. Oh, iya ya. Ini dagingnya sama lemaknya. Lemaknya. Terus kalau kulitnya ngeritik, Pak ya. Ini kulitnya. Oh, ini kulitnya. Wah. Mau coba? Boleh, Pak? Boleh? Oh, ini jangan banyak-banyak. Ntar Bapak nggak dapat dan ya. Benar saya? Ya, Pak. Enak? Coba, Pak. Nyam-nyamnya, Pak. Ntar saya nggak dapat. Ini spesial daging babi Bali. Oh, daging Pak. Rasanya lain kulitnya. Ya. Lebih tebal ya. Lebih tebal, lebih kriuk. Lebih kriuk, Ya. lebih tahan lama juga, Pak. Tahan Ya? lama juga. Ini nanti kalau kita belah, keluar bumbunya ya. Keluar bumbunya. Iya. Wih, gimana? Hah? Sudah mulai lapar lihat makan daging babi? Tenang ya. Habis ini kita akan makan bersama. Dan terima kasih untuk tayangan hari ini, Pak Dut. Iya. Jadi terima kasih untuk episode membuat babi Babi gulingnya. guling ya. Semoga episode ini bisa menambah kasana berpikir kita tentang tata cara buat Cara babi guling. Yang Ini benar. jangan dilupakan tradisi Bali. Tradisi Bali. Ya. Jadi biar salah dibuatnya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti kita ketemu di episode berikutnya ya. Dadah dulu. Nah, Ya, kita makan babi guling dulu. Wih, enak nih, Pak. Aduh, wih, berat sekali, Pak. Wih, potong lagi, Pak. Potong lagi, Pak. potong lagi. Yang ini potong, Pak. Nah, itu potong. Itu ini. Oh, tuh. Wih,